sudah ada. Bahkan sudah terbagi ke dalam beberapa aliran tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Dan ini adalah investor nama-nama yang kemudian sempat disinggung oleh Gibran pada saat menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Mahfud MD. Ada investor konsorsium Agung Sedayu Group, kemudian Salim Group, dan banyak lagi yang lainnya. Tapi tidak hanya itu pemirsa, kita coba lihat lagi, ada satu lagi di slide selanjutnya, ada letter of intent yang sudah masuk ke IKN. Ternyata angkanya 330 letter of intent. 55%-nya adalah investor domestik, investor luar negerinya juga sudah ada dari Singapura, Jepang, Tiongkok, Malaysia. Dan ini adalah realitanya. Yang disampaikan Mahfud tadi adalah kata-katanya. Selanjutnya pemirsa, saya ajak Anda lagi, ada program yang viral di media sosial, disampaikan beberapa kali oleh Gibran Rakabuming Raka. Kita simak pernyataan Gibran berikut ini. Tadi juga bicara masalah infrastruktur sosial, stunting itu loh Mbak. Ya tapi nggak apa-apa, saya perjelas lagi. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Itu Pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial. Pemirsa, di dalam program makan siang gratis yang diusung Gibran Rakabuming Raka ini juga ada program susu gratis. Nah, ini memang tidak disebut di dalam debat Cawapres kemarin, tapi kita perlu lihat seputar fakta seputar susunya. Ini lebih menarik ketimbang makan siang gratis. Kita lihat bersama. Ternyata fakta seputar Indonesia masih bergantung pada susu impor. 78% susu adalah impor, dan produksi susu segar di dalam negeri atau FSDN itu angkanya hanya 22% dari kebutuhan nasional yang bisa terpenuhi atau sekitar 4,4 juta ton. Sedangkan di kesempatan lainnya di dalam debat Cawapres kemarin, Gibran Rakabuming Raka juga beberapa kali menekankan perlu adanya hilirisasi industri. Tapi kalau kita lihat ternyata di salah satu programnya susu kita masih banyak yang impor, 78% dari kebutuhan susu nasional. Selanjutnya pemirsa, kita lihat apa yang disampaikan oleh Cawapres nomor urut 3, Muhaimin Iskandar. Saya ajak Anda kita simak berikut ini. Target 5,5 sampai 6% itu dengan kalkulasi agar kalau kita tidak terlampau realistis, kita khawatir ujung-ujungnya utang luar negeri lagi. Utang luar negeri yang terlampau banyak ini mengakibatkan beban bukan hanya pemerintahan hari ini, tetapi juga anak turun kita akan mengalami banyak beban utang yang panjang. Salah satunya adalah bagaimana agar APBN kita sehat. Sekarang saja presentasi 3.000 triliun APBN aja untuk membayar utangnya cukup tinggi. Pemirsa, jadi ini seputar ada yang menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai angka 7%. Tapi yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar adalah yang realistis itu ada di kisaran angka 5,5 sampai 6%. Kita lihat beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di era Jokowi. Kita lihat mulai dari sini pemirsa, di 2021 ternyata angkanya adalah 3,6%. Ini adalah punya dampak dari COVID-19 sebelumnya. 2022 naik 5,3%, tapi sayangnya di triwulan ketiga 2020, 3 tahun ini turun menjadi sekitar 4,94%, dan prediksinya di RAPBN 2024 angkanya adalah 5,2%. Jadi memang kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia angkanya ada di kisaran sekitar 4 sampai dengan 5%. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan perlu bisa mencapai target sekitar 7%,